المدد يا رسول الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita di malam yang penuh barakah ini. Kita masih bisa melanjutkan apa yang kita pelajari berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasuki hadis yang kelima daripada kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha wa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuhu fa ataytuhu biha. فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Hadis yang kelima dari sahabat Abu Yazid Ma'an bin Yazid ibn Al-Akhnas wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Beliau ini merupakan Sayyidina Abu Yazid Ma'an bin Yazid Ibn Al-Akhnas, merupakan salah seorang dari sahabat yang mana dia ayahnya beserta kakeknya sahabat. Jadi ada dari para sahabat itu anaknya, lalu dirinya, kemudian ayahnya, semuanya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ayah beliau Abu Quhafah dan beliau dan anak beliau semuanya beriman kepada Nabi. Jadi kakek, ayah dan dirinya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu terkadang ayahnya belum tentu beriman kepada Nabi, seperti Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu didengkutnya orang kafir, tapi anaknya Ikrimah pemimpin umat Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Rasulullah SAW ketika sahabat berbicara tentang Abu Jahal, lalu kemudian ada Ikrimah anaknya, maka disuruh berhenti oleh Nabi, takut menyinggung perasaan Sayyidina Ikrimah karena ayahnya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis yang berbunyi, kan Abi Yazid akhraja danani yatasaddaqu biha. Sayyidina Abu Yazid mengeluarkan beberapa dinar, beberapa uang yang beliau gunakan untuk bersedekah. Lalu beliau titipkan kepada salah seorang di masjid. Uang ini dititipkan kepada orang yang ada di masjid, karena beliau niat untuk memberikan sedekah. Terkadang memang di setiap masjid ada orang-orang yang diwakilkan untuk menerima zakat, sedekah, menerima seperti Baitul Mal, titipan harta umat Islam. Biasa dari zaman Nabi SAW ada memang beberapa orang yang ditugaskan oleh Nabi untuk menerima amanat tersebut. Nah, di antaranya siapa? Di antaranya ada laki yang dititipkan oleh beliau ini di Masjid Nabawi. Kemudian kata beliau, pagi itu, lalu aku datang ke masjid. Kemudian aku ambil dinar tersebut. Fa'ataituhu biha. Lalu aku datang kepada Abu Yazid dan membawa uang tersebut. Faqala, Abu Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan engkau yang aku maksudkan dengan sedekah ini.
Maksud Abu Yazid memberikan uang sedekah ini bukan kepada si pengambil tadi, maksudnya untuk orang lain. Kemudian dia bertengkar kedua, sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Untukmu wahai Yazid, Abu Yazid, apa yang telah engkau niatkan, dan untukmu wahai Ma'an, apa yang telah engkau ambil. Penjelasan hadis di atas memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Di antaranya, kita harus memahami pengertian tentang sahabat. Siapa sahabat Nabi? Lalu bagaimana sikap kita kepada beliau-beliau? Kemudian siapa saja sahabat yang diistimewakan, dimuliakan oleh Nabi SAW. Sahabat itu adalah manusia yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi walau sebentar, walau hanya sesaat. Melihat muka Nabi, dia pergi, dikatakan sahabat. Nah, sebagian pendapat mengatakan sahabat harus melazimi Nabi, duduk bersama Nabi, belajar dengan Nabi, berjuang bersama Nabi SAW. Keluar daripada pengertian ini Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi. Sayyidina Uwais itu orang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi, lalu tidak berjumpa dengan Nabi. Beliau tidak sempat bertemu pada Nabi karena beliau mengurus ibunya yang sedang sakit. Sayyidina Uwais tidak sempat di masa hidupnya bertemu dengan Nabi SAW karena beliau sibuk menjaga ibunya. Sehingga beliau disepakati merupakan sebagai Sayyidul Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Padahal beliau hidup di zaman Nabi, tapi karena tidak kumpul bersama Nabi, tidak duduk bersama Nabi, tidak melihat Nabi, bukan dikatakan sahabat. Itu saking mulianya seseorang untuk dikatakan sahabat Nabi. Tidak cukup hanya beriman pada Nabi, tapi harus melihat Nabi, harus duduk dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Andai kata ada orang yang bertemu dengan Nabi di saat berjaga, bukan dalam tidur. Di antara karamah para wali, anugerah yang Allah berikan kepada mereka, jika mereka sudah luar biasa salawatnya kepada Rasulullah, mereka akan mendapatkan kedudukan bisa bertemu dengan Nabi secara berjaga, bukan di dalam tidur. Banyak cerita-cerita yang telah dialami oleh para as-salafun as-salih. Nah, mereka juga tidak dikatakan sahabat walaupun duduk dengan Nabi. Karena apa? Bukan hidup di zaman Nabi SAW. Bukan hidup di zaman Nabi. Beliau mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah beliau. Akhirnya sampai pada Rasulullah berita ini bahwasanya Abu Yazid itu menitipkan uang sedekah itu bukan untuk Ma'an, bukan untuk si Ma'an, tapi untuk orang lain. Rasulullah mengatakan, ente akan mendapatkan apa yang diniatkan wahai Abu Yazid, dan ente juga berhak mengambil hakmu wahai Ma'an. Jadi dua-duanya disalahkan oleh Nabi SAW. Di dalam hal ini kita diperbolehkan menitipkan uang untuk bersedekah, mewakilkan orang lain. Andai kata saya ingin bersedekah, saya titipkan kepada si fulan untuk menyampaikan sedekah saya, diperbolehkan. Tidak harus kita itu bersedekah, harus kita yang menyampaikan sedekah tersebut, tidak mesti. Boleh kita wakilkan kepada orang lain. Kemudian di dalam hadis ini terjadi perdebatan antara seorang anak dan ayah. Ma'an ini adalah anak daripada Abu Yazid. Si Ma'an berdebat dengan ayahnya tentang uang yang dititipkan oleh Abu Yazid kepada pengurus masjid, lalu diambil oleh si Ma'an.
Perdebatan ini boleh dilakukan selama untuk mengetahui kebenaran, tapi dengan catatan tetap menjaga adab-adab di dalam berbicara dengan orang tua. Jadi kita boleh memprotes orang tua kita jika ada perbuatan, tindakan, sifat yang bertentangan dengan syariat. Boleh kita tegur selama tujuan kita untuk memberikan kebenaran. Tapi yang pastinya kita tidak boleh membentak, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Diperbolehkan ya, demi mengetahui kebenaran. Kemudian orang yang bersedekah, dia tetap mendapatkan niat sedekah, tetap mendapatkan pahala sedekah, walaupun sedekahnya itu terarah kepada bukan yang ditujukan olehnya. Nanti kata, saya mengeluarkan beberapa uang, saya infakkan untuk pesantren. Ternyata uang saya disampaikan ke masjid, bukan ke pesantren. Maka saya akan mendapatkan pahala bersedekah untuk pesantren, walaupun uang saya lari ke masjid. Andai kata anak menitipkan uang kepada sebulan, tolong ente ini sedekah anak untuk anak-anak yatim. Tahu-tahu dibagikannya kepada orang-orang janda. Maka anak juga tetap mendapatkan pahala sedekah untuk anak-anak yatim, walaupun uang anak lari kepada orang-orang janda. Tetap anak mendapatkan pahala tersebut. Karena yang terjadi dalam hadis ini, Sayyidina Abu Yazid tidak bermaksud bersedekah kepada Ma'an anaknya, bermaksud untuk orang lain. Lalu diambil oleh Ma'an, maka dibenarkan oleh Nabi, engkau wahai Abu Yazid mendapatkan apa yang kau niatkan, dan engkau wahai Ma'an mendapatkan hakmu. Tidak ada salah seorang yang namanya disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pernah ada orang yang ingin membangun masjid, lalu memberikan syarat kepada beliau. Dia mengatakan, wahai imam, aku punya beberapa uang yang ingin aku gunakan untuk membangun masjid, tapi dengan syarat masjid itu harus ditulis dengan namamu. Maka Imam Abdullah bin Ali Haddad mengatakan, jika demikian maka aku tidak akan membangunkan kau masjid. Kalau memang engkau betul-betul ingin membangun masjid, tidak harus memberi namamu, mencantumkan nama masjid fulan, masjid fulan, masjid fulan, masjid fulan, supaya dikenal kalau dia membangunkan masjid. Nah, ini bisa menghilangkan keikhlasan di dalam diri kita. Jadi jika betul niat kita itu tulus untuk bersedekah, kemanapun darinya arah uang kita itu, tetap kita akan mendapatkan pahala. Tetap kita akan mendapatkan pahala sedekah yang telah kita sampaikan, selama itu kita ikhlas untuk mengeluarkan harta tanpa ada tujuan-tujuan tertentu. Allah bilang dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan sifat saling memaafkan satu sama lain dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sedekah